again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. Hai kids! Dapatkah kamu membuat sebuah ekspresi muka senang? Yes, I am so happy today! Kakak sangat senang karena kita akan memuji Tuhan Yesus yang sangat keren. Ayo kids, kalian berdiri dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Good job kids! Mari sekarang kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Let's sing for God. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. When you're sad, God loves you and He wants to be your friend. When you're happy, God loves you and He wants to be your friend. When you're scared, God loves you and He wants to be your friend. When you're silly, God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you
Sini deh, sini lihat. Coba lihat. Kakak bawa apa? Kalian tahu nggak? Ini namanya hewan apa? Kita coba ambil ya. Hewan ini namanya kelomang atau hewan kumang. Lucu ya? Tapi coba lihat deh, dia bersembunyi. Halo kelomang, ayo keluar. Kira-kira dia bersembunyi kenapa ya? Ada yang tahu? Ya betul, dia mungkin merasa takut sama Kak Jen ya. Coba sekarang kita biarin dia dulu ya. Siapa tahu nanti kalau kita udah taruh di kandang, mereka semua mau keluar dan jalan-jalan. Sekarang kita coba ambil yang satu lagi ya. Kita lihat. Oh, kamu lihat gak? Itu ada yang sudah mulai bergerak. Ada yang sudah mulai berani keluar. Halo Komang, ayo keluar, ayo keluar. Kita coba ambil ya. Wah, dia takut lagi. Tapi kakak bisa ngerasain dia gerak-gerak di dalam rumahnya sini. Coba kita tunggu ya, siapa tahu nanti dia jadi berani dan keluar. Ntar dulu deh. Nah, lucu banget ya kumang-kumang ini. Tapi kids, bukan cuma kumang ini loh yang suka ngerasa takut. Tadi dia udah mulai berani, giliran kakak mau pegang, dia nyumput lagi, dia takut lagi. Bukan cuma kumang-kumang ini yang suka ngerasa takut. Kadang Kak Jen juga sering merasa takut loh. Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu pernah merasa takut? Pasti semuanya pernah ya. Pernah merasa takut. Merasa takut adalah hal yang sangat wajar. Tuhan menciptakan kita untuk dapat merasakan emosi atau perasaan loh, termasuk perasaan takut. Karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi Tuhan juga pasti mengerti banget emosi atau perasaan yang kita rasakan itu. Tuhan tahu perasaan senang. Tuhan tahu perasaan sedih. Tuhan juga tahu perasaan kesal. Tuhan juga tahu perasaan takut. Ya, semua Tuhan tahu. Mungkin kalian ada yang takut gelap. Mungkin kalian juga ada yang takut saat harus tidur sendirian. Mungkin kalian ada yang takut saat pertama kali masuk sekolah. Ada yang begitu? Atau mungkin kalian takut saat mau pergi ke dokter gigi. Nah, kakak mau tanya, apa yang kamu lakukan saat kamu sedang merasa takut? Apakah kamu bersembunyi lagi di balik selimut seperti kumang-kumang tadi? Atau kamu mencari papa dan mama kamu? Papa, mama, kalian di mana? Aku takut. Di dalam Super Bible Story hari ini, kita akan belajar dari seseorang yang sedang merasa takut. Bukan hanya takut, tapi dia merasa sangat takut. Namanya adalah Gideon. Gideon sangat takut, sampai-sampai dia memilih untuk bersembunyi. Seperti si kelomang-kelomang ini. Wah, kira-kira apa ya yang membuat dia takut, sangat takut sampai harus dia bersembunyi? Apakah kalian penasaran? Yuk kita lihat di dalam Alkitab kita ya kids. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Buku kesayangan siapa? Kita semua. Good. Kisah tentang Gideon hari ini ada di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Kakak bacain ya buat kalian. Wah, Gideon
sedang merasa sangat takut. Gimana kalau wajah takut? Ya, ayo kalian semua tunjukkan ekspresi muka kalian saat kalian sedang merasa takut. Betul begitu. Seperti itulah wajah Gideon, kids. Apakah kamu tahu apa yang Gideon takuti? Dia merasa sangat takut kepada sekumpulan pasukan tentara dari Midian. Mereka adalah tentara yang sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak loh, kids. Coba kalian lihat betapa banyaknya pasukan tentara Midian ini. Saat itu, orang-orang Midian menguasai daerah Israel, yaitu daerah tempat Gideon tinggal. Karena merasa berkuasa, mereka saling mengambil barang milik orang Israel secara paksa. Mereka mengambil kambing, domba, dan hewan-hewan ternak orang Israel. Mereka mengambil semua makanan yang ditanam oleh orang Israel. Buah, sayur, ataupun gandum, semuanya diambil. Mereka mengambil barang-barang, bahkan rumah milik orang Israel. Wah, mereka tidak meninggalkan makanan sedikit pun untuk orang Israel, sehingga orang-orang Israel kelaparan. Suatu hari, Gideon mau mengolah makanan untuk dimakan. Gideon sangat takut waktu itu kepada tentara Midian. Dia takut mereka akan mengambil makanan miliknya. Jadi, apa yang Gideon lakukan? Ya betul, Gideon bersembunyi di dalam sebuah lubang. Wah, pasti dia sangat ketakutan ya kids saat itu. Pada zaman itu, orang-orang bisa mengolah anggur di dalam sebuah lubang untuk menjadi minuman, seperti gambar ini. Nah, di sanalah Gideon bersembunyi. Dengan bersembunyi, Gideon berharap tentara Midian tidak akan melihat makanan yang sedang dia olah. Merasa takut seperti Gideon adalah hal yang wajar ya kids. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang dapat kita lakukan saat kita merasa takut. Ketika kita merasa takut, kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Ayo kita katakan bersama-sama, God loves me. Allah mengasihi aku. Ya, Tuhan mengasihi kita apapun yang terjadi, termasuk saat kita merasa takut. Tuhan mengasihi Gideon. Tuhan tahu Gideon sedang merasa takut. Dan Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh tentara Midian terhadap Gideon dan bangsanya, bangsa Israel. Jadi Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk berbicara kepada Gideon. Gideon pun berbicara kepada Tuhan. Gideon menceritakan keluh kesahnya, perasaannya, dan ketakutannya kepada Tuhan. Kids, menurut kamu, apakah kamu dapat berbicara kepada Tuhan tentang masalah apapun itu? Atau tentang apa yang lagi kamu takutkan? Ya, betul. Kita dapat berbicara kepada Tuhan tentang segala hal, termasuk tentang masalah dan ketakutan kita. Tuhan pasti selalu mendengarkan dan mau menolong kita karena Tuhan mengasihi kita apapun yang terjadi. God loves me. Allah mengasihi aku. Tuhan juga mengasihi Gideon dan menyuruh malaikat Tuhan berkata begini kepada Gideon. Tuhan selalu menyertai engkau, Gideon. Ya, itu kata malaikat Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkata kepada Gideon bahwa Tuhan akan selalu ada dan menyertai Gideon. Setelah tahu bahwa Tuhan selalu menyertainya, Gideon merasa lebih baik, lebih tenang, dan lebih berani. Gideon pun percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong dia. Dia menjadi berani dan bahkan akhirnya Gideon mau dipakai Tuhan loh untuk melawan tentara Midian dan membebaskan bangsa Israel dari kekuatan orang-orang Midian yang jahat itu. Wah, keren sekali ya kids. Bagaimana Gideon bisa berubah dari seseorang yang sering merasa takut menjadi seseorang yang sangat berani. Tuhan memang menciptakan kita untuk dapat merasakan takut kids. Tapi kita harus selalu ingat ya bahwa Tuhan mengasihi dan selalu menyertai kita. Dan Tuhan akan
memampukan kita untuk melawan rasa takut. Sama seperti Dia mengasihi dan menyertai Gideon, Tuhan juga mengasihi dan akan selalu menyertai kita. Jadi, karena kita tahu nih bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, kita dapat percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kids, siapa yang dapat kamu percaya apapun yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus. Aku dapat percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekarang, yuk kita katakan bersama-sama. Aku dapat percaya kepada Tuhan saat aku takut. Betul kids, kamu dapat percaya loh kepada Tuhan saat kamu takut. Saat kamu merasa takut, percayalah kepada Tuhan. Jika kamu percaya kepada Tuhan, kamu dapat berbicara dan menceritakan ketakutanmu kepada Tuhan. Seperti apa yang Gideon lakukan. Tuhan akan membantumu supaya kamu menjadi lebih berani. Gideon percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Itu yang membuat dia dapat mengalahkan bangsa Midian dengan pertolongan Tuhan. Yuk, kita juga bisa loh seperti Gideon. Kita bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan menyerahkan ketakutan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kids, ingat ya, Tuhan selalu mengasihi kamu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Yuk, kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan hal yang membuat kita takut. Kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa. Tolong bantu kami Tuhan saat kami merasa takut. Biarlah kami boleh selalu mengingat kalau kami dapat berbicara dan menceritakan semua ketakutan kami kepada Tuhan Yesus. Kami percaya, kami dapat mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati karena Engkau mengasihi kami dan Engkau berjanji akan selalu bersama dengan kami, menyertai kami seperti Engkau menyertai Gideon. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang sangat baik dan mengasihi kami. Haleluya, amin. Kids, di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yuk kita pelajari lagu ini untuk belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kesal, ataupun saat kita sedang senang, kita ingat kalau Tuhan selalu mengasihi kita. Yuk kita nyanyikan lagu ayat hafalan ini bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wah, keren sekali Super Bible Story hari ini ya kids. Kakak jadi belajar bahwa Allah selalu mengasihi kita apapun yang terjadi. Jadi, kamu bisa percaya kepada Tuhan saat kamu sedang merasa takut. Kids, kalian bisa berbicara kepada Allah tentang segala hal. Ceritakanlah segala ketakutanmu.
Tuhan pasti akan selalu mendengarkan dan menolong kamu karena Tuhan mengasihimu apapun yang terjadi. Percaya kepada Allah dengan segenap hati. Kids, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng supaya kamu dapat mendapat notifikasi untuk mendengar Super Bible Story yang seru minggu depan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Kalian dapat memberi persembahan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital lainnya. Adik-adik bisa minta bantuan kepada papa dan mama ya. Terima kasih adik-adik sudah memberi dengan sukacita. Ayo beribadah langsung secara onsite di gedung gereja kita. Pastinya lebih seru karena bisa beribadah bersama teman-teman dan ada game seru loh setiap minggu. Adik-adik bisa lihat alamat dan jam ibadahnya di sini ya. Oh iya, adik-adik ayo ikut dan ajak temanmu hadir di Kesan Anak Connect di hari Sabtu. Kalian bisa daftar untuk ikut kesan ke nomor ini ya. Info kegiatan Maestar lainnya, adik-adik bisa ikuti di Instagram StarKidGKBB. See you Maestar! Maestar, let your light shine!